Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih pagi ini? Apa kabar semuanya? Baik, Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang sholat. Ada yang tahu tentang pengertiannya sholat? Ya, pengertian sholat secara bahasa adalah doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, ada yang tahu dalam sehari itu sholat berapa kali? Ada yang tahu? Ya, betul 5. Yang pertama, maghrib, isya, subuh, zuhur, dan asar. Nah, apakah sholat itu wajib? Wajib atau sunnah? Wajib. Hukumnya wajib ya. Nah, rukun wajib sholat. Yang pertama yaitu niat, berdiri jika mampu, membaca takbiratul ikram, membaca surat Al-Fatihah setiap rakaat, ruku dengan tumak ninah, iktidal dengan tumak ninah, sujud dengan tumak ninah, duduk di antara dua sujud dan tumak ninah, duduk tasyahud akhir, membaca sholawat, salam, tertib, kauliyah atau perkataan, fi'liyah atau perbuatan. Nah, syarat wajib sholat. Apa saja sih syarat wajib sholat itu? Nah, syarat yang pertama itu beragama Islam. Nah, ketika orang menunaikan sholat itu, dia harus beragama Islam. Tidak boleh Kristen sholat, tidak boleh Hindu, Buddha, tidak boleh. Karena wajibnya sholat itu ketika dia Muslim. Yang kedua, dewasa, ketika sudah balik. Nah, kalau belum balik itu tidak wajib sholat, boleh sholat. Tapi mungkin kalau bolong-bolong itu tidak dosa. Tapi kalau sudah dewasa, sudah balik, itu wajib hukumnya sholat, menunaikan ibadah sholat. Karena kalau tidak sholat itu berdosa. Yang ketiga, berakal sehat. Berakal sehat maksudnya apa? Berakal sehat ini sudah sehat matang, tidak gila atau tidak stres. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Dia ketika menunaikan ibadah sholat ini, dia tidak keadaan haid atau nifas. Nifas itu ketika sudah melahirkan ya. Yang selanjutnya, telah sampai ajaran Islam kepadanya. Ketika dia sudah belajar ajaran Islam, apa-apa saja yang sudah dipelajari di Islam, itu baru syarat wajibnya sholat. Dan yang terakhir, bersih dari suci dan hadas. Dia itu sudah terlebih dahulu berwudu, sudah mandi, wudu, sudah bersih lah dari hadas-hadas dan kotoran-kotoran. Nah, syarat sah sholat yang selanjutnya adalah syarat sah sholat, yaitu suci dari badan, pakaian, dan tempat sholat dan najis. Dia ketika menunaikan sholat ini, pakaiannya harus suci, harus bersih, harus harum, dan tidak ada hadas sedikit pun. Yang kedua, suci dari hadas baik besar maupun kecil. Dia itu suci dari hadas BAB atau hadas air kencing ya, atau hadas kecil. Yang ketiga, menutup aurat. Ketika perempuan itu menutup aurat seluruh badannya. Ketika laki-laki itu pakai sarung, menutup aurat dengan boleh pakai lengan pendek atau lengan panjang, pakai songkok. Kalau perempuan itu kan semuanya aurat kecuali telapak tangan dan mukanya. Selanjutnya yaitu telah masuk waktu sholat. Ya, ini kalau kita mau sholat ya harus waktunya sholat. Habis sesudah azan, habis sesudah iqomah. Tidak boleh sembarang waktu sholat itu. Mungkin kalau sholat sunnah boleh di waktu tidak wajibnya sholat. Yang terakhir, menghadap kiblat ya. Yang wajib sholat itu ketika kita menghadap kiblat. Tidak boleh kita menghadap ke kanan, kiri, belakang, tidak boleh. Itu sudah ditentukan ya, hadap ke kiblat. Nah, yang selanjutnya, hal-hal yang membatalkan sholat. Apa saja sih hal-hal yang membatalkan sholat ini?
Yang pertama, kita kayak sengaja berbicara atau mendengar orang berbicara. Yang kedua, sengaja makan atau minum. Yang ketiga, sengaja mengubah posisi tubuh sehingga tidak menghadap kiblat lagi. Nah, sholat ini tidak boleh dimain-mainkan karena sholat ini ibadah. Kita sholat itu buat berdoa. Kita sholat itu buat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh sholat itu disamain dengan main-main. Ada sendiri untuk main-main, ada sendiri untuk sholat. Tidak boleh disamakan main-main dan sholat itu tidak boleh, hukumnya haram ya. Sengaja melakukan gerakan yang banyak dan tidak ada hubungannya dengan sholat, tidak boleh ya. Ketika sholat ketawa-ketawa itu batal, membatalkan. Sengaja tertawa terbahak-bahak, nah itu batal. Hilang akal sehat karena gila atau pingsan. Nah, ketika kita sholat ini kita tuh harus benar-benar berakal sehat, tidak boleh dengan keadaan mabuk atau keadaan pingsan gitu, itu membatalkan. Terus hilang kesadaran karena tidur atau pingsan. Ketika kita misalnya ruku itu tidur ya, ketika tidur itu bisa sangat membatalkan sholat karena itu tidak sadarkan diri. Jadi kita batal sholatnya. Yang terakhir ialah hilang suci karena haid atau nifas bagi perempuan. Nah, bagi perempuan ini ketika tiba-tiba sholat terus tuh haid, nah itu langsung seketika batal ya. Karena itu tidak wajib hukumnya bagi perempuan yang haid. Kalau laki-laki selalu wajib ya, karena dia kan tidak haid. Nah, mungkin seperti itu dari pertemuan kali ini. Intinya sholat itu wajib dilakukan bagi setiap Islam. Wajib hukumnya ya, tidak sunnah tapi wajib. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kita sambung lagi di pertemuan minggu depan, insya Allah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.